Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara untuk mempreview pertandingan final Piala AFF U16 di mana tim nasional kita, tim U16 di bawah asuhan Bima Sakti akan bersiap menghadapi Vietnam di Stadion Maguwo Harjo di Sleman pada Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana peluang kita? Apakah kita mampu untuk bisa memenangkan pertandingan final melawan Vietnam? Tentunya kalau bicara menang ya kita harus yakin bahwa kita harus bisa menjadi juara. Ya, ini akan membuat kita untuk yang kedua kali dalam penyelenggaraan Piala AFF U16 menjadi juara setelah 2018. Artinya, kalau kita bisa melakukan ini pada Jumat malam menghadapi Vietnam, setidaknya kita bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Malaysia, Australia, Myanmar, yang sudah bisa merebut 2 gelar di U16 ini. Memang butuh perjuangan, tidak mudah untuk menghadapi Vietnam. Ini untuk kedua kalinya. Karena di fase grup A, kita bertanding melawan Vietnam dan kita bisa menang 2-1 setelah lebih dulu tertinggal 1-0 lewat penalti yang dibuat Vietnam oleh kapten kesebelasan mereka, Puang Chong. Ya. Dan kita bisa mengejar ketinggalan di babak kedua untuk bisa membalikan keadaan lewat gol dari Arkan Kaka dan Nabil Asyura. Nah, Vietnam itu yang berada di ujung tanduk akhirnya lolos juga ke semifinal setelah Malaysia bermain imbang dengan Australia 2-2 sehingga mereka bertarung di semifinal menghadapi juara grup B, Thailand. Akhirnya mereka itu lolos ke babak final untuk kembali menantang kita. Ya, yang kedua kali. Sementara kita di semifinal kemarin kita sudah saksikan lewat pertarungan yang keras, mencekam, mendebarkan. Ya, bagaimana kita akhirnya bisa menyingkirkan Myanmar lewat adu penalti 5-4 setelah bermain imbang 1-1. Sama seperti laga melawan Vietnam, kita juga lebih dulu tertinggal dengan 1-0 melawan Myanmar. Tapi akhirnya di babak kedua kita bisa menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas ya, yang dilakukan oleh pemain kita Rizky yang sangat bagus sekali. Afrizal ini mendorong bola ke tiang jauh yang sulit diantisipasi oleh penjaga gawang lawan. Dan ini akan menjadi modal kuat bagi tim nasional kita di saat terjadi adu penalti dan kita bisa memenangkan laga. Yang menarik dan yang saya perlu untuk memberikan anjungan jempol terhadap anak-anak muda ini karena selepas laga mereka menaruh rasa respek, hormat terhadap Myanmar, mereka menghormati Myanmar, ya. Ini luar biasa. Bima juga datang berpelukan dengan pelatih Myanmar dan ada ucapan-ucapan memohon maaf dari Bima atas kejadian-kejadian yang terjadi, ada pelemparan-pelemparan yang dilakukan oleh segelintir orang, bukan oleh seluruh penonton. Hanya segelintir orang untuk melempar botol minuman ke lapangan yang sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Dan cukup saja sampai di semifinal melawan Myanmar dan ini sempat juga terjadi melawan Vietnam. Semoga di babak final nantinya tidak ada lempar-melempar lagi dari penonton kita. Sehingga ini akan merugikan bagi semua pihak tentunya kalau ada sampai lemparan-lemparan yang tidak terpuji ini. Walaupun hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, hanya segelintir orang ya. Karena semua penonton juga yang datang ke stadion tidak mungkin untuk melempar minuman ke lapangan, tapi karena tujuannya adalah mendukung, mensupport tim nasional kita untuk bisa bertanding dengan baik, bisa memenangkan laga, ya. Dan itu yang kita akan nantikan di babak final menghadapi Vietnam. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh Bima? Bima tentunya sudah belajar banyak, ya, sudah bertanding melawan mereka di fase grup, kemudian sekarang kembali ketemu, namun pasti Vietnam ini akan berusaha keras untuk bisa membalas kekalahan mereka. Mereka ingin memenangkan laga final. Dan ini akan membuat pertandingan yang sangat seru yang terjadi dengan Indonesia. Pasti Vietnam, pelatih Vietnam juga, Nguyen Quoc Tuan ini, sudah bisa melihat, belajar banyak dari apa yang mereka terjadi, kekalahan mereka di fase grup. Dan ketika mereka menang melawan Thailand, mereka punya waktu tentunya sang pelatih Vietnam ini untuk bisa tinggal di Stadion Maguwo Harjo dan menengok laga Indonesia melawan Myanmar. Pasti ada catatan-catatan khusus yang dia sudah lakukan untuk melihat siapa pemain-pemain kita yang harus dimatikan oleh pemain-pemain Vietnam. Karena setidaknya banyak pemain-pemain kita yang bagus-bagus. Nabil Asyura di depan, Kakak Arhan bagus, pemain-pemain yang oke. Kemudian di tengah juga kita punya Kaviatur ya, yang sangat baik bermain.
Nah, ini tentunya akan menjadi perhatian utama dari Vietnam dalam laga final melawan Indonesia. Bima juga harus bisa ya, menyiapkan tetap konsentrasi melatih anak-anak ini bermain adu penalti lagi ya seperti kemarin ya, latihan-latihan adu penalti karena ini penting juga. Bukan tidak mungkin laga seperti melawan Myanmar terulang lagi ketika bermain imbang di waktu normal selama 90 menit dan laga diakhiri dengan adu penalti. Jadi memang harus siap semua pemain, terutama yang 5 penendang kemarin itu yang bagus-bagus semua harus tetap siap untuk melaksanakan tugas jika harus melewatkan laga dengan adu penalti sebagai penentuan mencari juara. Starting 11 dari Bima tidak akan berubah juga, walaupun saya melihat ini memang banyak opsi alternatif yang akan dibuat oleh Bima, terutama bagaimana Zidane bisa masuk kemarin bermain bagus ya di babak kedua, kemudian Figo bermain sangat baik ya di babak kedua. Jadi pemain-pemain yang oke. Tinggal dia melihat bahwa Rido yang bermain di kiri ini harus mungkin tidak boleh juga dipasang lebih awal ya. Karena Habil ya. Abdillah ini yang mungkin masih bisa dimainkan karena kalau saya lihat memang Rido banyak membuat kesalahan-kesalahan ya. Tentunya sangat tegang bermain kemarin ya, perlu diperhatikan oleh Bima, harus bisa menempatkan pemain-pemain yang pas pada posisinya. Karena ini sudah final. Sudah laga terakhir, sangat menentukan buat kita. Ya kalau bermain dengan starting 11 yang dia mainkan di babak pertama melawan Myanmar, ini saya pikir masih oke. Ya, masih bisa ada Tegar Islami di tengah. Ya, bisa dimain tentunya dengan Kaviatur, Afrizal juga ada di sana. Ada Sultan yang bisa bermain di tengah. Di belakang tidak akan tergantikan saya pikir dengan Iqbal, ada Zaki yang menjadi dua back tengah, Andrika di bawah Mistar, Rizard ada di kanan, Kakak di depan bersama dengan Nabil Asyura pasti akan menjadi dua pemain yang selalu mendapatkan tempat di starting 11-nya Bima, dan itu yang saya pastikan dalam pertandingan final nanti. Dan bagi anak-anak tetap semangat ya. Tetap mental dijaga, bermain sabar, jangan buru-buru ya di depan gawang, harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol, terutama bagaimana untuk bisa berani ya, percaya diri untuk bisa masuk menerobos ke jantung pertahanan Vietnam. Ini yang perlu, karena biasanya agak mentok ketika lawan bermain sangat kuat di belakang, terutama seperti kehilangan akal, terutama pemain-pemain tengah. Bagaimana harus bisa berani masuk, harus bisa penetrasi ke dalam. Ya. Kalaupun diganjal dengan ini akan resikonya akan ada penalti tentunya. Dan ini memang berani, yang tidak terlihat kemarin penetrasi permainan yang 1-2 yang cepat masuk ke dalam kotak penalti saat menghadapi Myanmar. Menghadapi Vietnam ini harus dilakukan karena Vietnam juga punya pertahanan yang sangat baik. Nah, bagi Iqbal dan Zaki tentunya harus bisa menjaga Pantam Duc Thien ya, pemain yang juga sudah membuat 4 gol sama seperti ini Nabil Asyura. Ini pemain berbahaya di garis depan Vietnam. Tidak boleh diberikan ruang sekecil apapun. Ini sangat cepat dia. Ya, punya insting mencetak gol yang sangat baik. Jadi ini perhatian bagi dua bek tengah kita. Ya, Zaki harus bermain dengan sangat disiplin bersama dengan Iqbal, dan saya yakin ini dua pasangan yang sangat kuat bermain di bek tengah. Visinya bagus sekali. Ya, dan kita akan nantikan itu ya dalam pertandingan final. Apakah mereka mampu untuk bisa menjinakkan ini pemain Vietnam yang paling berbahaya. Di samping juga mereka punya pemain satu yang sudah mencetak 3 gol, Puang Chong. Ya. Ini juga berbahaya, ya, selalu muncul dari second line. Dan ini menjadi tugas bagi Kaviatur dan kawan-kawan yang tegar dan bisa bermain di sini. Kita akan tunggu apakah mereka akan dimainkan lebih awal. Tapi kalau Kaviatur saya yakin dia akan mendapatkan tempat. Tinggal bagaimana, karena Figo saya katakan tadi bermain bagus menghadapi Myanmar. Ya, juga Zidane juga oke bermain, tapi semuanya tergantung dari Bima karena Bima lebih tahu. Dan enak buat kita karena banyak opsi pemain-pemain ini kan bagus ya. Karena kita butuh pemain-pemain yang selalu siap bermain. Kalau ada yang cedera bisa ada yang masuk yang kualitasnya tidak berbeda jauh. Nah, ini perlu untuk tim kita. Dan saya tetap yakin bahwa kita akan bisa menjadi juara. Karena modal kemenangan pertama itu akan memotivasi anak-anak untuk kembali bisa melakukan yang terbaik. Mental sudah teruji. 2 kali kita tertinggal melawan Vietnam dan Myanmar, kita bisa melakukan hal yang bagus dalam membalikan keadaan. Dari posisi yang sangat sulit, yang sangat rumit, akhirnya kita mampu melakukan yang terbaik, terutama di babak kedua.
dan akhirnya kita bisa mengakhiri laga dengan kemenangan. Itu yang nantinya kita akan lihat. Kita akan tunggu pertarungan antara pemain-pemain kita dengan Vietnam. Dan kalau kita bermain dengan motivasi tinggi, determinasi yang tinggi, mental yang kuat, ini Vietnam pasti akan kelabakan juga menghadapi kita, dan tetap mereka akan berhati-hati. Mereka juga takut untuk bisa bermain lebih terbuka dengan kita, ini yang paling enak. Kecuali mereka bermain dalam seperti Myanmar, ini agak sedikit kesulitan buat pemain-pemain kita. Kalau melihat seperti kemarin. Tapi semoga sudah ada plan B dari Bima Sakti untuk bisa membongkar cara pemahaman mereka, taktik dari Bima ini untuk membuat anak-anak bisa membongkar pertahanan yang ketat dari lawan. Tapi kalau Vietnam coba untuk keluar, bermain terbuka, nah ini yang menarik. Ini yang tunggu, dan saya pikir kita bisa memenangkan pertandingan. Karena pemain-pemain ini punya kualitas yang sangat bagus, sangat cepat. Ya, tergantung sekarang bagaimana untuk mereka memanfaatkan setiap peluang yang saya katakan tadi untuk bisa menghasilkan gol. Karena ini penting, banyak peluang yang kita dapatkan melawan Myanmar, tapi semua tidak bisa menghasilkan gol ya. Penyelesaian akhir yang kurang begitu bagus ya. Ini tidak boleh terulang di babak final menghadapi Vietnam. Paling tidak kita melakukan itu dengan 2 gol balasan melawan Vietnam, itu kan bagus. Setiap kesempatan yang ada itu cepat menghasilkan gol. Dan semoga ini bisa terjadi di babak final. Kita akan mendoakan bersama bahwa tim muda kita, tim U16, akan mampu memberikan kado luar biasa buat HUT kemerdekaan kita yang ke-77, dan tentunya ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia dan bagi pendukung fanatik timnas khususnya U16 yang akan datang ke Stadion Maguwo Harjo di Sleman ini. Ayo, mari berbondong-bondong untuk bisa memberikan dukungan, memotivasi pemain-pemain kita di final melawan Vietnam. Sampai di sini pembahasan saya untuk persiapan tim kita menghadapi Vietnam di final U16 pada Jumat malam. Ciao.